Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua dimanapun kalian berada. Hari ini saya punya panggilan baru untuk kalian. Saya akan mulai menyapa kalian dengan halo para bakul onde-onde antar kota, antar provinsi, bakul armar antar galaksi. Kembali lagi di channelnya Cak Brewo Albertus Indratno. Hari ini lagi-lagi Cak Brewo akan membagikan tips menikmati perjalanan menggunakan bis. Jadi teman-teman, besok sampean yang pada mau mudik ya ataupun melakukan perjalanan, Cak Brewo berbagi informasi penting ya. Tips menikmati perjalanan, ada beberapa tips, 10 tips. Oke. Tips yang pertama, klik kok nggak bisa ini ya. Wah, ini bagaimana tuh link? Ini selamat datang di channel saya ya. Semoga teman-teman menikmati perjalanan kalian dan menikmati cerita-cerita yang saya sajikan. Baik teman-teman, tips yang pertama, sebelum teman-teman melakukan perjalanan, siapkan playlist di dalam handphone atau audio ya kan. Kenapa teman-teman ini menjadi penting? Karena ketika teman-teman berjalan menggunakan angkutan umum dengan laju kendaraan yang seperti itu, membaca seringkali membuat mata pusing, maka audiobook itu menjadi salah satu solusi untuk tetap bisa mendengarkan informasi tetapi tidak terlalu mumet, jadi malah bisa ketiduran. Siapkan juga musik-musik ya, musiknya yang enak-enak, boleh lagu apapun juga, yang penting kalian senang. Jangan sampai mendengarkan musik malah jadi agresif, merusak kendaraan umum. Waduh, berbahaya itu ya. Siapkan musik atau audiobook teman-teman, jangan lupa ya. Biasanya kalau jalan-jalan, musik instrumental. Musik instrumental adalah musik yang hanya ada instrumennya saja, tidak ada vokalnya. Monggo teman-teman, ada juga yang mendengarkan musik-musik yang berbau-bau alam ya, seperti suara air, terus angin, suara keran bocor. Nah, monggo teman-teman pilih sendiri mana yang teman-teman suka. Oke. Yang kedua, bawa camilan atau makanan ringan ya, seperti judulnya teman-teman ya. Bawa camilan atau makanan ringan ini punya dua keuntungan. Keuntungan yang pertama, teman-teman bisa merasa santai dan nyaman, karena katanya kalau mengunyah itu bisa mengurangi stres ya. Yang kedua, teman-teman nggak perlu jajan di sepanjang perjalanan ya. Yang namanya juga makanan ringan itu juga langsung employable ya. Jangan sampai cari makanan-makanan yang justru memberatkan beban hidup teman-teman semua ya. Semisal bawa apa yang makanan-makanan berat itu ya, semisal bawa ciki satu kardus, wah itu berat ya. Kalau ciki satu dua aja ringan, tapi kalau satu kardus berat itu ya teman-teman ya. Gunakanlah waktu dan kesempatan untuk melakukan perjalanan ini dengan menikmati bersama camilan-camilan yang ringan, mengenyangkan, juga menghemat isi kantong saudara. Tips yang ketiga teman-teman, ini perjalanan panjang ya, durasi bisa 8 sampai 12 jam di dalam bis. Seringkali kalau teman-teman harus naik bis dan tidak mendapatkan bantal, teman-teman harus membawa bantal sendiri yang bentuknya melingkar untuk di leher. Kenapa? Karena kalau ngantuk teman-teman bisa langsung tidur. Seringkali bis itu didesain kursinya memang secara umum, tapi kalau teman-teman menggunakan bantal ya, biasa teman-teman gunakan di perjalanan yang lain, teman-teman akan merasa nyaman. Dan tentu saja kebersihan bantal itu kan juga teman-teman selalu jaga. Jangan sampai bantal yang tidak 3 bulan lamanya teman-teman bawa, selain bikin gatel-gatel ke atas diskurap, teman-teman juga akan mencium aroma-aroma yang membuat teman-teman merasa ada di dalam neraka. Dan yang ketiga teman-teman, gunakanlah pakaian yang nyaman ya. Nyaman gimana ya? Nyaman ukuran teman-teman sendiri, nyaman dipakai ya, nyaman dipakai
dan pantas untuk dilihat ya. Nggak usah pakai pakaian yang ketat-ketat supaya kelihatan seksi. Bukannya teman-teman mau perjalanan malah fashion show ya. Yang penting teman-teman nyaman ya. Konteks kenyamanan kembali kepada kebiasaan teman-teman. Ada yang nyaman pakai t-shirt, ada yang nyaman pakai kaos koko, ada yang nyaman pakai baju kerah. Monggo, selama itu tidak membuat teman-teman merasa terganggu, baik dari sisi pribadi ataupun dari pandangan orang lain terhadap teman-teman. Pakai kaos oblong tapi ada bolong-bolong di bagian. Waduh. Banyak teman-teman kelihatan seksi malah masuk angin kan. Oke, tips yang berikutnya, jangan lupa membawa buku atau majalah. Teman-teman, perjalanan panjang ini teman-teman harus punya banyak variasi hiburan. Teman-teman, kalau teman-teman merasa audio itu membosankan atau mendengarkan musik cuman gitu-gitu aja, bawa buku atau majalah ya. 1 atau 2 saja cukup, tidak perlu satu rak bawa semuanya ya. Teman-teman ini mau pulang kampung, mau pergi, mau silaturahmi saudara, bukan mau pindahan kan. Monggo teman-teman bawa buku apa yang kira-kira teman-teman suka ya. Syukur-syukur buku yang banyak gambar. Kalau buku yang banyak tulisannya kecil-kecil, takutnya teman-teman pusing ya kan? Kalau pusing teman-teman malah muntah dan merepotkan seisi base. Oke, tips berikutnya teman-teman, gunakanlah earplug atau eye mask. Earplug itu untuk menutup telinga teman-teman dari gibahan kiri kanan tetangga di sekitar, kiri kanan rekan kerja dan saudara-saudara yang sekiranya tidak menyukai kehadiran teman-teman. Dengan adanya earplug teman-teman dalam perjalanan, rasanya nyaman karena teman-teman bisa mendengarkan suara teman-teman sendiri. Sedangkan eye mask teman-teman bisa gunakan untuk menutup dari kejamnya dunia dan dari orang-orang yang membuat teman-teman merasa terganggu secara visual. Nah, tapi secara prinsip earplug dan eye mask ini berguna kalau teman-teman ingin tidur ya. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa tidur dalam kondisi lampu menyala. Kan di bis itu kan tidak hanya mengikuti keinginan teman-teman, tapi juga keinginan orang-orang yang ada di sekeliling teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen tidur suasana gelap-gelap, boleh bawa eye mask, itu jauh lebih bijak ya. Kalau tidak ada eye mask apa? Kelambi diuntel-untel dilipetkan mata. Itu adalah eye mask tradisional kan? Oke, tips berikutnya teman-teman, gunakan sepatu yang nyaman. Oke, kenapa kok sepatu ini harus nyaman? Karena teman-teman dalam perjalanan panjang itu teman-teman kemungkinan besar yang paling diseragel yang pertama adalah bagian kaki. Kalau sepatunya nggak nyaman, bukannya teman-teman menikmati perjalanan, teman-teman malah kesemutan. Dan kalau sudah kesemutan, repot. Kalau tidak ada sepatu ya, sepatu sandal biasa ya, atau ya sandal gunung, sandal jepit, tidak apa-apa. Yang penting itu nyaman di kaki ya kan, nyaman di kaki dan tidak merepotkan. Tuh. Tips berikutnya, jangan lupa teman-teman membawa powerbank dan charger. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba baterai kalian habis di jalan, teman-teman tidak bisa ngecas. Tetapi memang ada beberapa bis, beberapa perusahaan yang sudah ada colokannya, jadi teman-teman bisa nyolokin ke HP. Tidak untuk ngecas powerbank loh ya, tidak untuk ngecas powerbank. Powerbank tidak boleh dicas di dalam bis karena bisa menimbulkan bahaya kebakaran. Oke, cara yang paling baik adalah sebelum berangkat pastikan dulu baterainya full. Itu yang paling bijak. Nah, lalu yang terakhir teman-teman, kalau sudah teman-teman mau turun, jangan lupa please membersihkan sampah. Teman-teman itu sudah membayar, tetapi bukan berarti teman-teman itu bisa melakukan hal-hal semaunya sendiri, teman-teman ya. Please, bapak-bapak supir, bapak kondektur, bapak kernet itu sudah cukup lelah mengantarkan teman-teman dari satu kota ke kota yang lain, belum lagi macet, belum lagi tiba-tiba panas, ada trouble dan lain-lain. Jadi tolong bantulah mereka dengan membersihkan sampahmu sendiri. Lalu yang terakhir teman-teman, bersikaplah ramah pada penumpang lain dan pada supir bis. Kenapa? Karena teman-teman mereka itu adalah mitra teman-teman
orang-orang yang akan teman-teman ajak berinteraksi selama teman-teman berada dalam perjalanan. Ya, siapa tahu teman-teman sekarang jomblo, dengan bersikap ramah teman-teman mendapatkan jodoh. Demikian dulu teman-teman dari saya Albertus Indratno. Tetap selamat, patuhi aturan, jaga kesehatan, jangan lupa klik like dan subscribe. Dan subscribe. Selamat siang, sore, malam, Albertus Indratno untuk diri dari Yogyakarta.